Si paling perdana. Paus Fransiskus sempat menyinggung Indonesia sebagai pemilik tambang emas terbesar. Namun Bapak Suci Vatikan juga menekankan bahwa Indonesia memiliki harta yang paling berharga dan patut diwariskan kepada kawalan muda. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus saat berpidato di Masjid Istiqlal pada Kamis 5 September 2024 pagi ini. Paus berpidato dalam bahasa Italia yang diterjemahkan oleh Pater Marco Solo Keuta SVD. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda dengarkan di DMP Evening News Special Coverage Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat malam Indonesia. Jordan Gozali dan Andika Rizkriansyah kembali mengantarkan DEP Evening News untuk edisi special coverage kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia Kamis 5 September 2024. Berikut rangkuman peristiwa perjalanan apostolik Paus Fransiskus serta informasi yang faktual dan terkini lainnya yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Paus Fransiskus kunjungi Masjid Istiqlal dan kantor konferensi wali gereja atau KWI. Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada hari ini. Layanan e-materai error, pelamar CPNS mengantri di kantor pos Medan. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Paus Fransiskus melanjutkan agendanya di hari ketiga kunjungannya ke Indonesia pada Kamis 5 September 2024 pagi ini. Paus Fransiskus menghadiri dialog antar agama di Masjid Istiqlal yang letaknya berseberangan dengan gereja katedral. Bapak Suci Paus Fransiskus disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar dan juga tokoh terkemuka seperti Yusuf Kala, Quraisy Shihab, Alwi Shihab, dan Sinta Nuria. Selain itu ada sejumlah pejabat menteri yang hadir dalam acara tersebut, yakni Menkominfo Budi Ari dan Menteri Investasi Rosan Roslani. Begitu tiba, Paus langsung menyambangi terowongan silaturahmi bersama Nazaruddin Umar. Terowongan ini merupakan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Paus lalu diberikan bunga berwarna merah putih oleh dua orang anak sebagai tanda penghormatan dan perdamaian di Indonesia. Kemudian Paus Fransiskus menandatangani deklarasi Istiqlal bersama tokoh-tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan. Secara simbolis Sri Paus membubuhi tanda tangan bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar setelah isi deklarasi dibacakan. Paus sempat menyampaikan pidato dan menyinggung Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Bapak Suci mengingatkan bahwa harta paling berharga bagi Indonesia yang sebenarnya adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan saling menghormati. Bapak Suci juga berpesan agar Indonesia menjaga anugerah kekayaan negaranya. Menurutnya, kekayaan Indonesia harus dikembangkan dan diwariskan terutama kepada kawalan muda. Usai berpidato, Paus Fransiskus mencium tangan Nazaruddin Umar saat hendak meninggalkan Masjid Istiqlal menuju kantor konferensi wali gereja Indonesia sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia bagian Barat. Nazaruddin juga tampak mencium kepala Paus Fransiskus sambil menjabat tangannya di halaman Masjid Istiqlal. Sebelum menggelar misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, panitia acara mengadakan acara pramisa yang dimulai dari jam 12 siang hari ini. Salah satu pengisi acara tersebut adalah Leodra Ginting dan juga Angel Peters. Dalam penampilannya, Angel Peters membawakan lagu Goodness of God. Lagu ini dibawakan dengan hikmat oleh Angel yang diiringi riuh dan tepuk tangan para jemaat yang hadir. Angel tampil sederhana dan memukau dengan busana sembah putih saat bernyanyi di depan ribuan jemaat yang hadir di DBK. Suara merdunya berhasil menjujukkan hati para umat Katolik yang hendak mengikuti misa akbar bersama Paus Fransiskus ini. Selain Angel Peters, penyanyi Leodra juga turut tampil di jelang misa akbar bersama Paus Fransiskus ini. Penampilannya yang menggunakan baju adat Karo ini ikut memberikan nuansa damai dan hikmat jelang misa akbar bersama Paus Fransiskus. Tidak hanya penyanyi Leodra dan Angel Peters, 3 uskup juga mengisi acara pramisa sebelum acara utama digelar. Uskup Agung dari Medan Cornelius Sipayung menyinggung konsumerisme sebagai ajaran yang paling ia ingat dari sosok Paus Fransiskus.
Cornelius menjelaskan konsumerisme membuat manusia meletakkan jabatan dan kehormatan mereka pada harta. Manusia merasa terhormat jika memiliki harta yang mewah. Pembawa acara Romo Justinius Andianto pun bercanda sambil mengecek jam tangan para uskup yang maju ke mimbar. Sambil bercanda, Romo Justinius mengatakan bahwa jam tangan yang dikenakan oleh para uskup hanya seharga Rp50.000 di bawah jam tangan paus yang seharga sekitar Rp200.000. Di akhir ceramahnya, Cornelius sadar bahwa konsumerisme lekat dengan para pemuka agama, khususnya pemuka agama Katolik. Hujan sempat mengguyur beberapa saat pada acara Pramisa Akbar Paus Fransiskus sekitar pukul 2 siang lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu gerimis sempat mereda. Namun pada pukul 2 siang lewat 25 waktu Indonesia bagian Barat, hujan deras mulai mengguyur. Hal ini membuat umat yang hendak mengikuti misa Akbar di Stadion GBK, tepatnya di pinggir lapangan rumput hijau GBK, mengenakan jas hujan. Sementara itu umat yang duduk di tribun stadion tidak terkena hujan. Hingga pukul 2 siang lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, hujan dengan intensitas rendah mengguyur ke area GBK. Meski begitu, hujan yang berlangsung tidak menurunkan minat umat untuk tetap mengikuti misa Akbar. Kegiatan misa Akbar dilaksanakan tanpa menyentuh rumput di Stadion Gelora Bung Karno, karena selepas misa, Stadion Gelora Bung Karno akan dipergunakan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Australia pada 10 September mendatang. Viva il Papa bergema di Stadion Madia dan GBK, yang artinya hidup Paus. Yel-yel itu diucapkan dengan semangat di saat kehadiran Paus Fransiskus di Stadion GBK untuk memimpin misa Akbar. Paus Fransiskus masuk melalui Plaza Barat Kompleks GBK. Di samping mobil yang dinaiki oleh Paus Fransiskus ada Kardinal Ignatius Suharyo. Dari atas kendaraan rantis maung, Paus menyambut teriakan umat tersebut dengan lambaian tangan. Bahkan saat memasuki Stadion Madia, ketika yel bergema, Paus sempat menggoyangkan badannya. Senyum dan lambaian tangan diberikan Paus pada umat Katolik yang hadir di Stadion Madia. Setelah mau mengitari Stadion Madia, kendaraan kemudian bergerak ke GBK Senayan. Sama dengan di Stadion Madia, umat Katolik juga menyambut Bapa Suci dengan yel-yel Viva la Viva. Sama dengan di Stadion Madia, umat Katolik juga menyambut Bapa Suci dengan yel-yel Viva il Papa. Bapa Suci memberikan khotbah saat memimpin misa Akbar dan berpesan soal pentingnya menjaga kedamaian. Paus Fransiskus menekankan pentingnya kasih di antara sesama manusia. Kasih, kata Paus Fransiskus, bisa membangun terciptanya perdamaian. Paus Fransiskus juga mengingatkan umat untuk tidak lelah berbuat kebajikan. Ia menyebut berbuat baik memang tidak selalu berbalas kebaikan. Namun upaya untuk menjadi aktor perdamaian harus terus dilakukan. Di saat akhir acara, Paus Fransiskus resmi menutup misa Akbar usai memberikan pemberkatan meriah dari atas altar. Seraya Paus meninggalkan lokasi, lagu berjudul Jadilah Saksi Kristus dikumandangkan. Seiring dengan dinyanyikan lagu tersebut, puluhan ribu umat yang memadati Stadion GBK menyalakan lampu ponsel mereka sambil menyanyikan lagu tersebut. Suasana semarak muncul, pada lampu gemilang mewarnai GBK. Umat yang hadir pun menggoyang-goyangkan ponsel mereka mengikuti irama lagu. Tribun yang kini dihiasi warna-warni dari baju umat Katolik pun seketika gemerlap seraya lampu senter dinyalakan oleh para umat. Aksi kolektif itu membuat suasana Stadion GBK menjadi meriah, mengiringi kepergian Paus dari sana. Tak hanya itu, lagu yang dinyanyikan puluhan ribu umat itu menambah haru suasana. Usai misa Akbar di GBK yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, mobil maung yang sebelumnya digunakan Paus untuk berkeliling menyapa umat di GBK disentuh bergantian dan dipakai untuk foto bersama. Paus Fransiskus berada di Indonesia sampai pada hari Jumat 6 September 2024. Ia tengah menjalani perjalanan apostolik ke Asia Pasifik. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjunginya. Seorang pastor asal India bernama Arokia Vignesh Stanislaus mencuri perhatian sejumlah umat yang hendak mengikuti misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 5 September 2024. Pasalnya wajah Vignesh dianggap mirip dengan sosok Yesus Kristus, sehingga kehadirannya di Stadion Utama GBK menjadi daya tarik umat. Kepada awak media, Vignesh mengaku ia datang dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, untuk mengikuti misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Vignesh mengatakan dirinya sudah tiba di Jakarta pada Selasa 3 September 2024, tepat pada hari kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta. Ia mengaku begitu bahagia dengan kedatangan pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia itu di Jakarta. Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, welcome to Indonesia, Papa Francesco.
Terima kasih sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP News edisi special coverage kunjungan Paus Franciscus di Indonesia, produksi DNP Media Network. Kabar duka datang dari dunia ekonomi tanah air. Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis 5 September 2024 pagi. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh ekonom Indef Tauhid Ahmad. Sebelumnya, Tauhid menginformasikan melalui pesan singkat WhatsApp pada sebuah grup ruang diskusi terkait ekonomi. Almarhum meninggal di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta pada usia 65 tahun. Jenazah akan disemayamkan di Komplek Gudang Peluru Blok A 60 Jakarta Selatan dan akan dimakamkan setelah sholat asar berangkat dari Masjid Az-Zahra Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. BUMN Perum Peruri akhirnya buka suara soal situs pembelian meterai elektronik atau e-meterai untuk calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 error. Peruri sendiri memang menyediakan website khusus yakni meterai-elektronik.com untuk membeli e-meterai. Namun laman itu tidak bisa diakses sejak Rabu 4 September lalu. Padahal waktu pendaftaran CASN hanya tersisa 2 hari lagi. Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan laman tersebut error seiring tingginya pengakses. Ia menjelaskan website layanan e-meterai mengalami lonjakan pengguna yang mengakibatkan antrean cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan tersebut. Atas kondisi tersebut, Peruri menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi khususnya dalam proses pembelian dan pembubuhan e-meterai untuk pendaftaran CASN 2024. Adi menuturkan pihaknya saat ini sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan situs e-meterai. Ini dilakukan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024. Sementara itu, imbas errornya layanan e-meterai, antrian pembelian e-meterai menjalar di berbagai kantor pos, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Antrian panjang terjadi di hampir seluruh kantor pos di Kota Medan, di mana kebanyakan diantaranya ingin membeli e-meterai karena sistem pembelian e-meterai mengalami kendala atau error. Usai selesai mengadakan rapat di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep langsung masuk ke mobil. Pantauan DNP News pada Rabu 4 September 2024, Kaisang keluar dari kantor DPP PSI pukul 20:40 waktu Indonesia Barat. Kaisang keluar menuju mobilnya yang terparkir di depan kantor DPP PSI. Putra Presiden Joko Widodo itu keluar dikawal pengamanan Pas Pampres. Ia hanya menyapa wartawan yang sudah menunggu sejak siang sebelum kedatangannya di kantor DPP PSI. Sementara itu, anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Okal menjelaskan sejak kedatangan Kaisang pada pukul 15:21 waktu Indonesia Barat, Kaisang langsung memimpin rapat rutin bersama jajaran pengurus DPP PSI. Namun Isyana tidak menjawab secara jelas apakah isu jet pribadi Kaisang turut dibahas dalam rapat tersebut. Ia hanya mengatakan Kaisang hanya memimpin rapat yang rutin digelar oleh DPP PSI. Komedian Lis Hartono alias Cak Lontong diumumkan sebagai ketua tim kemenangan bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nama Cak Lontong diumumkan langsung oleh Pramono saat berkunjung ke Museum Bang Yos milik mantan Gubernur Jakarta Sutioso di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Kamis 5 September ini. Pram mengatakan dirinya ingin kontestasi di Pilkada berlangsung dengan gembira meskipun tetap serius. Pram sekaligus menegaskan bahwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan tak akan terlibat dalam tim pemenangannya di Pilkada Jakarta. Menurut Pram, Ahok akan bertanggung jawab di Pilkada secara nasional untuk PDI Perjuangan. Meski begitu, lanjut Pram, Ahok tetap akan mendukung dirinya. Ia mengaku telah berkali-kali berkomunikasi dengan Ahok dan menyatakan kolega satu partainya itu akan mendukung secara penuh.
Mantan wali kota Bamban sekaligus buronan kasus pencucian uang Alice Guo atau yang diketahui bernama Guo Huaping telah dideportasi ke Filipina pada sore hari ini. Senator Raffi Tulfo mengonfirmasi bahwa Alice Guo bakal tiba di Filipina pada Jumat dini hari nanti. Diketahui pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini, Alice Guo telah diterbangkan kembali ke Filipina dengan menggunakan jet pribadi. Sebelumnya sejumlah pejabat Filipina mendatangi gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis pagi ini. 2 orang diantaranya adalah Sekretaris Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Attorney Ben-Hur Abalos dan Kepala Kepolisian Filipina Jenderal Romel Francisco de Marbil. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Krisna Murti awalnya menyebut bahwa pemerintah Indonesia melalui Polri ingin meminta barter tahanan dengan buron BNN yakni Gregor Johan Haas. Namun demikian, Departemen Kehakiman Filipina atau DOJ mengonfirmasi bahwa tidak ada permintaan barter tahanan oleh pemerintah Indonesia atas penangkapan Alice Guo tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Hakim Nikiti saat diminta konfirmasi oleh radio lokal Filipina GMA Super Radio Double B. Terlihat sebuah video yang menampilkan Alice Guo sedang bersuah foto dengan pejabat Filipina dan Indonesia saat deportasi dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Senator Risa Hontiveros menyayangkan hal itu melalui postingan Facebooknya. Ia menyindir Alice Guo yang dianggap seperti seorang selebritis, padahal ia saat ini adalah seorang buronan negara. Demikian berita Alice Guo tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam DMP News edisi special coverage hari ketiga Paus Fransiskus di Indonesia. Tetap mendengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jordan Gusali bersama Andika Rizkriansyah pamit undur diri. Ini adalah DMP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.